intercom di Canggu. Ada intercom di Canggu, kita main market. Buat ada drafter masuk, ada tenaga masuk, kita kesempatan bikin market yang sekedar lihat, oh kayak gini, seperti apa yang kita pikir, oke lah selesai. Itu aja, satu. Selama saya kerja, cuma satu, bikin ini aja. Saya nggak pernah sama sekali. Tapi di Bangkok ada market, semuanya market, guling market, semuanya dimarketin dan dibawa ke klien. Tapi saya enggak, sama sekali enggak pernah. Kalau kamu nemuin satu market itu ini aja, yang lain enggak pernah, bukannya sombong banget, enggak. Tapi saya enggak. Kalau ada permintaan market, kita buat. Nah, saya cas kamu. Cas kamu sekian bagus. Udah selesai. Dan jarang sekali ada 3D. Jarang sekali. Karena kita waktu nggak pernah ada orang yang saya hire untuk 3D aja, nggak pernah. Lalu pede mungkin saya karena beda. Pede banget. Karena yakin banget dengan apa yang saya pikir dan section color gini aja selesai. Kalau klien minta 3D, saya cas kamu. Satu lembar sekian ratus juta, sekian puluh juta, 15 juta misalnya. Minta berapa lembar? 10, section mana? Boleh, saya kasih. Karena sekarang saya punya orang yang bikin 3D. Gara-gara itu makanya kita punya gambar ada 3D-nya. Sebelumnya tahun lalu, tahun 2011 nggak pernah. Saya yakin sekali dengan apa yang saya buat, itu aja. Agak pede, agak over mungkin, tapi saya percaya sekali dengan apa yang saya alami dulu bahwa apa yang kita gambar ini terjadinya beyond that fucking drawing. Selesai, yakin karena udah sekian proyek yang saya garap jadinya seperti itu. Tapi yang menjelaskan ke klien itu yang mesti seheboh ini gambarnya. Seheboh. Nah, ini adalah yang saya show itu yang ini. Jadinya ini. Ya, village. Porsinya apa, landinya apa. Ini kecil. Harusnya lebih gede dari ini karena saya mau hemat. Kamu udah bayar saya untuk ini misalnya klien mesti bayar tiap lembar ini. Berapapun yang kita habiskan kertas itu dicas langsung ke klien. Kalau mereka nggak approve, berubah lagi. Approve-nya apa? Masalahnya apa? Dan kita bisa punya hak untuk mempertahankan apa yang kita mau. Tapi kalau ada hal-hal yang logis yang kita pikir, oke, kita akan rubah, kita rubah. Kalau kita rubah, kemudian gambarnya begini lagi, hasilnya begini lagi. Berapapun kertas yang kita show, berapapun tinta yang akan kita habiskan, itu kita catat. Sudah approve, datang reimburse, habis sekian ratus juta, 99 juta berapa, itu dicas, bayar sama dia. Dan saya terbang kemana, makan apa, beli permen, beli rokok, beli air aqua, beli pulpen yang 100 rupiah, dicas ke klien. Jadi fee-nya si Bensley itu fee untuk desain aja, untuk mikir aja nih, nggak ada hubungan dengan dipotong kertas gara-gara gini, enggak. Dipotong pajak karena ada pajak pasal sekian, enggak. 100 juta di kontrak, 100 juta kamu dapat. Take home pay. Itu yang kita alami. Ada yang kayak gitu. Tapi jangan berharap kamu juga begitu. Jangan dulu. Pelan-pelan ya. Santai, rileks, lihat pasar kayak apa. Lihat kemampuan, lihat kesempatan. Kalau kamu bisa seperti itu, bagus. Bagus banget. Kamu tidak akan hitung AC, struktur,
Tidak pernah saya pikirin. Maaf ini kalau ada dosen struktur, dosen IMP, saya tidak pernah memikirkan AC ada dipasang di mana, berapa kekuatannya, besarnya itu berapa. Enggak, gue pikirin, lu gue N. Struktur, enggak pernah saya pikir. Kalau saya pikir, saya bisa makin tahu tentang struktur. Aduh, kalau saya bertanya 20 meter nih, apa namanya, overhang ini cantilever bisa nggak? Kayaknya nggak bisa nih, dari ilmu aja nggak bisa 20 meter, 30 meter nggak bisa. Saya nggak akan pernah bisa mendesain cantilever sepanjang itu. Lebih baik saya goblok banget. Lebih baik saya ahli, merasa diri saya ahli banget sungai teduh, pada nggak tahu. Saya bikin aja 50 meter cantilever, bikin struktur yang tipis, kolom yang 10 kali 10, padahal 40 kali 40 maksimum minimal nih tuh, 40 kali 40 nih. Nah, saya 10 kali 10 kecil, biar dia goyang ini, tapi nggak jatuh. Saya tempatkan diri saya di situ. AC-nya datang, itu masuk pasang listrik. Jangan. AC itu kepala. Kepala. MP, struktur, ekor. Nggak pernah lihat ekor ada di kepala. Kepala ada di sini, kecuali Ariel lah. Kepala di kaki di kepala yang gitu itu nantinya nggak pernah. Saya dididik seperti itu. Jadi kalau kamu bermekanisasi, cara saya berkhayal, saya khayal. Karena begini, si Bill bilang Lem Koolhaas atau Sir Norman Foster bisa seperti itu gara-gara dia bertemu orang-orang nekat, orang-orang yang mau berkembang, orang-orang yang mau mendobrak, orang-orang yang tidak mau tahu, orang-orang yang modalnya banyak banget, bukan satu, modalnya banyak banget, orang-orang yang mukanya tebal banget, orang-orang yang ingin belajar. Bisa nggak nih bengkok, bisa nggak bengkok. Saya di situ, dan saya nggak mau tahu dengan RAB. Kalau kamu bikin rumah terus berapa habis nih? Enggak sama sekali. Apa yang kita buat di Sanur adalah desain. Nggak ada hubungan dengan RAB, nggak ada hubungan dengan struktur. Saya harus bikin struktur. Nggak ada orang struktur di rumah, di kantor. Tentang AC berapa besar gininya, sprinkler di mana, nggak ada orang, nggak ada orang sama sekali. Jadi di situ kamu benar-benar mendesain bentuk, ruang, material, dan segala halnya. Kecuali AC struktur. Enaknya di situ. Jadi kalau kemudian kamu nggak tahu tentang berapa habis per meter ini ya, jangan tanya ke saya. Dalam sebuah proyek yang kita lakoni itu ada arsitek, ada konsultan MEP sendiri, ada konsultan struktur sendiri, ada QS sendiri, quantity surveyor yang menghitung berapa duit meja ini habis, berapa duit per lantainya, berapa duit satu building ini habis. Jadi kalau saya juga ikut campur di situ, mereka ini tidak dapat uang gitu loh. Lebih baik sisain kuenya ini untuk orang lain. Makanya ada orang yang belajar di mekanikal, ada orang yang belajar tentang mesin, ada belajar tentang AC, ada belajar tentang struktur. Kasih mereka uang, itu yang kita kasih. Kalau semuanya ada di sini kayak DP misalnya, satu kantor isinya semuanya itu, ya udah, karena memang habit mereka di situ. Kita nggak bisa bilang bahwa itu jelek, saya paling bagus, nggak boleh. Jadi apapun yang kamu anggap baik menurut kamu, lakukanlah. Tidak bisa diukur, tidak bisa dipakai untuk mengukur bagaimana orang lain bekerja. Jadi apa yang saya alami itu adalah mendesain. Walaupun nanti nggak cocok dengan apa yang kita harapkan, satu hal yang kamu mesti tahu adalah desain itu ujung-ujungnya adalah kompromi. Kepo soliro bahasa Inggrisnya. Bahwa nanti kalau mentok, nggak boleh itu 20 meter cantilever, kamu cari kemanapun sampai ke surga, kamu cari orang itu nggak akan bisa. Ya udah, turun lagi. Berapa sih maksimumnya? Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Ada nggak cara lain untuk bisa 20 meter ini? Ada. Bilang, oh udah, kita di situ. Itu ada komprominya keras. Sama dengan kita jodoh ini. Kalau kamu tetap aja menang, kalau bebek pindah ke sini. Jadi kalau ingin sekali benar-benar suka apa yang kamu nggak cocokin ke
Mbak ini dan saya juga ada sesuatu yang nggak cocok dengan Mbak ini, itu lupain. Terima apa yang mesti kita lakukan. Kalau enggak, desain itu tidak akan pernah berjalan, tidak pernah akan berhasil untuk didirikan, karena di situ ada banyak sekali hal-hal yang mesti dikompromikan agar angan-angan kamu bisa berdiri. Itu tentang market, Mas. Yang sama sekali saya tidak punya. Sekian tahun saya ada di situ, cuma satu ada market, ya itu aja. Dan cara saya bekerja seperti itu, bahwa market memang ada gunanya, tapi saya belum jadi hal yang utama banget. Agak sombong dikit bahwa saya nggak ada di situ. Ada lagi ada pertanyaan? Ini yang di rumah saya taruh. Kalau saya punya section lagi, kalau misalnya dalam proses desain, berapa kali ada nggak kesepakatan atau entah kontrak gitu ya? Berapa kali misalnya klien boleh merubah desain ada? Berapa kali klien boleh merubah desain kita? Saya tadi udah bilang bahwa proses mendesain sebelum dia menetas itu sama lamanya dengan ibu yang hamil 9 bulan. Saya didekam di perut itu 9 bulan. Saya juga mendekam kerja itu 9 bulan. 3 bulan. Konsep di sini 3 bulan waktunya. Kalau udah jalan. Kalau tidak sama sekali bentrok begini, lu gue lu cari aset yang lain. Karena udah kasih jalan, ngapain kita mesti melakukan sesuatu yang nggak sejalan gitu loh. Dan banyak kasus kita kerja nggak antara klien dengan arsitek. Karena kebanyakan proyek kita ini hotel. Yang di tengah-tengah itu adalah operator yang menjalankan. Yang punya duit klien, bisa entarnya arsitek, yang menjalankan memanagenya operatornya. Kalau kebetulan kita ini bikin intercon, ya kita mesti berhubungan dengan intercon. Dia berdiri di tengah nih, dia ngasih brief. Di kamar mandi mesti ada towel, wastafel, WC, penerangan berapa lux, plug power itu berapa. Dia nentuin nih, desainnya kita sendiri, mereknya, WC itu kita sendiri yang nentuin. Si operator nggak ada hubungan. Tapi pada saat kita show ke klien bahwa nanti WC-nya itu harganya 50 juta misalnya, sekedar untuk untuk gini aja 50 juta nih tuh, boleh nggak pakai foto? Aduh, spek kita, cara kita mensiasati itu adalah spek kita selalu taruh spek itu tinggi banget. Rocky Mountain, kerannya aja dari Rocky Mountain yang datang dari luar. Nggak pernah pakai collar, nggak pernah pakai apa namanya yang lain, pakai Rocky Mountain yang memang dia pakai handmade banget. Memang duitnya akhirnya bengkak. Kenapa kita mesti taruh yang di atas dulu? Karena kita tahu ada ini suatu saat nanti kalau kebetulan duitnya klien cekak, ternyata kita coba bang ya duit cuma 50 perak nih, boleh nggak turun ini? Boleh. Ketimbang kalau kamu pakai langsung foto gitu loh. Foto udah, saya nggak bilang rendah sih. Nanti takutnya, buset duit saya udah cekak banget nih, boleh nggak saya pakai di, aduh, nggak boleh, mesti taruh di atas dulu dengan harapan kalau kita gambling dapat ya duit, kita dapat nih apa yang kita mau. Tapi kalau kebetulan duitnya mampet, turunnya nggak dosa-dosa amat.